Oke, halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channel Auto Palapana. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan review unit yang paling spesial, yang upgrade seperti gini. Jarang-jarang ya, karena di sini facelift Thailand, tapi kita tidak memakai body kit. Ini benar-benar street harian upgrade, tetapi ini kurang lebih hampir seperti mobil pasaran di tahun 2023 sekarang. Vios Facelift Thailand GR Sporty. GR-nya ada di mana? GR-nya ada di bagian peleknya. Nanti akan kita bahas di video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan setiap info dan video-video terbaru dari kami Auto Palapana. Nah, teman-teman semuanya, ini unitnya 2015. Ini sudah full upgrade. Untuk harganya nanti saya taruh di bagian deskripsi dan rincian apa saja yang sudah kita pasang di mobil Vios Limo generasi ketiga ini. Ini benar-benar keren banget. Jangan pun orang yang sudah memesan unit ini, saya yang sudah memodifikasinya saja senang gitu ngeliat. Jadi rapi semuanya. Jadi benar-benar untuk dipakai untuk harian. Jadi beliau beli mobil ini untuk dipakai anaknya di Semarang, lagi dalam kuliah di Semarang. Jadi mobil ini dipesan memang khusus untuk dioperate harian, untuk dipakai belajar kuliah di Semarang. Makanya ini nggak pakai body kit, karena mobil ini mungkin nanti akan dipakai ke jalur-jalur di saat ada acara penelitian atau ke gunung atau kemana. Jadi aman ya. Ini posisinya tinggi banget karena peleknya kita pasang ring 16. Kita bahas aja langsung. Ini mesinnya sebenarnya bukan secara online, jadi orangnya datang langsung ke pool, cuman ngasih DP aja, tapi unitnya kita yang sortir, kita pilihin, kita cek yang minim PR intinya ya, yang bukan bekas laka ataupun banjir ya. Intinya kalau misalkan beli di Bluebird itu unitnya dipastikan kalau unit yang dijual retail itu bukan bekas tabrak atau bukan bekas banjir. Kalau misalkan saya bilang, oh sini kita nggak jual bekas tabrak dan banjir, teman-teman pasti nggak percaya, karena di kita itu unit itu ada ribuan. Dari sekian ribu pasti ada beberapa unit yang insiden gitu ya. Cuman kalau unit yang bekas tabrak ataupun bekas banjir itu nanti jualnya secara dilelang, minimal berinya per 5 unit sekali beli, dan itu dijualnya apa adanya tanpa di tune up ataupun tanpa diservis. Misalkan dalam warna biru ya udah dijual dalam keadaan warna biru dan masih plat kuning, teman-teman tinggal bawa aja aki sendiri, ngecek sendiri itu unitnya, tinggal pilih sendiri, nggak boleh beli retail. Tapi kalau misalkan beli per unit itu dijualnya dalam keadaan sudah dicat hitam, pajak hidup tentunya terima dalam keadaan sudah servis, sudah di tune up ya, tinggal gas, tinggal bawa saja. Oke, kita bahas saya langsung untuk di bagian depannya. Di sini teman-teman keren banget, karena kenapa? Di sini sudah kita ganti dari Vios versi Indonesia ya, yang faceliftnya sudah kita upgrade menjadi Vios versi facelift Thailand. Jadi kalau untuk Vios yang versi yang muka yang seperti ini khusus adanya di negara Thailand. Jadi dia nggak ada keluaran Indonesia ataupun Malaysia ataupun di negara-negara lain, khusus hanya ada di Thailand saja untuk yang bumper seperti. Jadi keren banget. Ini kalau kita lihat untuk muka di Vios Gen 3 yang facelift ini sebenarnya sih belum kuno-kuno banget, karena ini hampir-hampir sama kalau misalnya kita lihat dengan mobil yang keluaran terbaru sekarang di tahun 2023. Jadi keren banget untuk di bagian lampunya, teman-teman. Di sini sudah proyektor di dalamnya itu. Di bagian rumah di dalam Froji-nya ini ada warna black piano, jadi mengkilat banget. Kalau misalkan teman-teman mau upgrade yang lampu sekarang dipakai dengan billet ataupun di custom, kan pastinya untuk di dalamnya biasanya itu dicat, di smoke dengan warna hitam, tapi ini memang sudah bawaan dari baru. Jadi memang keren banget, ala-ala seperti mobil lampu BMW ya. Di dalamnya di smoke, kemudian dia sudah ada Froji-nya ya, Froji LED LED. Nah, untuk bohlam di dalam ini kita upgrade lagi. Kalau misalkan bawaan dari originalnya dia kan masih warna kuning, tapi ini sudah warna LED LED. Coba saya nyalain agar teman-teman tahu bagaimana di saat mobil ini dalam posisi nyala. Nah, ini untuk di bagian headlamp utamanya, bohlam Froji-nya sudah kita ganti dengan warna LED LED. Jadi itu keren banget. Dan untuk sorotan lampunya juga udah kita tes, saat kita pasang malam kemarin itu terang banget, bisa diuji dan bisa dicoba. Ini kurang lebih hampir sama seperti proyektor yang satu set yang kita ganti. Karena kenapa? Memang untuk di bagian bohlamnya memang agak lumayan mahal harga, tapi nggak apa-apa, untuk beliau kita kasih yang terbaik karena mobil ini untuk dipakai untuk pendidikan. Nah ya, dan kemudian di sini ini masih ada plastik dari barunya ya, nggak usah kita buka, dia berwarna biru jadi masih kinclong banget. Kemudian di sini ada DRL-nya juga untuk facelift Thailand. Jadi dia faceliftnya juga satu set, bumper, lampunya, grillnya, kemudian ada DRL di bagian samping dan juga ada fog lamp-nya juga. Nah di sini keren banget, ini bahannya plastik semua ya, original semua, ini bahan plastik PRD semuanya. Kemudian untuk di bagian grillnya di sini juga udah kita ganti. Jadi memang benar-benar satu set. Nah untuk grillnya sebagian itu ada yang dapat yang plastiknya saja, ada juga yang dapat dengan grill yang model chrome. Karena ini biar senada yang ada di bagian belakang kemarin, ya udahlah kita paksakan, kita yang datangnya sebenarnya bukan grill chrome yang kita order dari facelift Thailand dari Bea Cukai kemarin, yang datangnya plastik model biasa, tapi ini kita kasih yang
real chrome-nya yang di bagian depan. Kemudian ada dudukan plat nomor, dan di sini juga ya headlamp di bagian depan juga sama kanan dan kiri, dan bohlamnya juga udah kita ganti. Nah, next kita ke bagian sampingnya. Nah, ini juga akan kita review, ini pesan dari Aceh, itu pesan dari Bogor ya. Pokoknya masih banyak yang akan kita bikin konten. Setidaknya walaupun teman-teman tidak beli di kami, teman-teman mendapatkan informasi bagaimana untuk mempercantik mobilnya. Nah, di bagian sampingnya, nah ini ketemu GR-nya untuk di bagian peleknya. Di sini teman-teman benar-benar gahar banget. Biasanya di pelek-pelek yang model abang seperti ini saya pasang di mobil yang ada body kitnya, tapi ini tanpa non body kit ya. Tapi ini keren juga ya. Untuk di bagian dominan warnanya warna hitam ya di bagian dalamnya, tapi luarannya di bagian palangnya di sini warna chrome. Jadi keren banget, warna chrome itu seperti ada serat-seratnya, dan di bagian dalamnya itu ada warna emas. Jadi nampak banget mobil ini kelihatan mewah untuk di bagian kaki-kakinya, dan bautnya kita kasih yang baru. Ini pelek baru dan juga ban baru. Cakep ya. Di bagian spakbor sendernya sini sudah kita tutup, kita pasang dengan emblem VVTi sesuai spesifikasi daripada mobil lahiran dari Toyota ini. Dan spionnya di sini kita kasih yang auto retract. Jadi dia bisa patah dan terbuka dengan secara otomatis, dan di sudah ada mirrornya juga, sudah ada sennya juga. Oke, kaca film di bagian depan juga udah kita pasang karena bawaan dari originalnya cuma 10%. Ini udah kita pasang dengan yang 30% dan 40% di bagian samping. Nah, di sini yang mewah banget di bagian mobilnya di bagian listnya. Ini listnya original kita pasang yang chrome. Ini juga kita impor karena memang kalau misalkan yang ini tidak dijual di Toyota Indonesia, adanya dari luar negeri, kita harus beli. Kalau nggak dari China, dari Malaysia, atau nggak dari Thailand. Ini kita impor list chrome. Ini bukan bahan plastik yang lembek, ini bahan plastik original chrome. Jadi walaupun sampai kapanpun dia nggak akan berkarat ataupun pudar karena memang aslinya chrome ya. Nah, kemudian di bagian handle-nya di sini kita kasih dengan warna chrome juga sama ya. Warna chrome, list chrome. Nah, di sini tanpa body kit dia penampakannya di seperti ini teman-teman ya. Oke, nah di bagian atapnya kita pasang strip hiu. Nah, ini 2015 dia sudah ada defoggernya, pemecah embun di bagian kaca belakangnya. Jadi sudah lengkap banget ya. Oke, kemudian mana lagi? Nah, di sini tidak kita pasang ductile ya, karena beliau nggak suka dengan ductile walaupun spoiler di bagian belakang. Jadi ini benar-benar seperti mobil prestis bawaan keluaran dari barunya. Jadi tidak ada embel-embel apa-apa yang kita pasang seperti body kit ataupun ductile. Jadi ini pure semuanya. Biasanya teman-teman bagaimana keluaran dari baru untuk tipe-tipe yang GR yang tertingginya, yang mobil standaran dari pabrikan Toyotanya langsung. Kemudian di sini lampu di bagian belakang kita ganti dengan yang baru. Ini bukan custom. Kalau di custom biasanya dia masih ada bekas kerak-kerak sinar mataharinya. Kalau ini benar-benar baru, kita beli dari pabrikannya, kemudian masih kita buka, kletekin plastiknya. Dan ini alis runningnya dia keren banget tuh ya. Ini model terbaru sekarang, makanya stop lampnya keren banget. Dan di sini dia berwarna merah. Di saat kita matikan terus kita nyalakan kembali, maka dia akan nyala bertumpuk-tumpuk. Nih saya coba tes ya. Saya matikan, kemudian saya nyalakan lagi, dan dia nyalanya bertumpuk-tumpuk tuh. Pertama dia jalan beriringan, kemudian baru bertumpuk-tumpuk 1, 2, 3, 4, 5 sampai dia penuh semuanya. Keren kan? Nah, ini di bagian stop lampnya kanan dan kiri kita ganti dengan baru. Dan di sini ada emblem Vios TAD Sportivo, ada trunkley juga. Kameranya kita pasang yang Orca. Kemudian dudukan plat nomor. Nah, body kitnya untuk di bagian belakangnya yang standar, body kitnya, bumper di bagian belakangnya ini tanpa body kit. Keren juga kalau misalkan kita bisa memberikan konsep di mobil ini. Jadi kalau misalkan lama-lama kita pandang itu tambah indah, tambah bagus, tambah keren. Jadi kalau mobil itu, kalau misalkan mobil ini dalam keadaan standar, belum dapat seninya. Kalau sudah kita upgrade seperti gini, hanya beberapa item yang kita ganti dan kita tambah, benar-benar kelihatan mobil ini sudah keren banget ya. Nah, kemudian di sini trunkley ya, ada kamera mundurnya juga, dudukan plat nomor. Di bagian lampu strobo mata kucingnya, kan biasanya kalau lampu ini dia nyala secara otomatis ya, bila terkena sinar pancaran dari lawan lampu dari belakang. Dia kalau misalnya kena di malam hari dia akan nyala secara otomatis, tapi ini sudah kita ganti dengan bohlam. Jadi tanpa kena sinaran pun dia akan nyala secara otomatis. Bila kita menyalakan lampu utamanya ataupun kita injak rem, dia akan ikut nyala juga. Jadi terlalu rame juga enggak, karena di sini kan tanpa ada body kit ataupun exhaust yang double muffler. Jadi ya sedang lah untuk tipe-tipe tertinggi keluaran dari Toyotanya. Nah, mobil ini juga sudah full kita restorasi untuk di bagian interiornya. Coba kita lihat sekarang ya. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam interiornya Vios Limo Gen 3 tahunnya 2015. Ini tuh keren banget di bagian interiornya. Ini bener-bener karena yang pakainya anak muda, jadi kita berikan konsep juga supaya senang untuk mengemudi mobil ini, supaya betah.
Nah, di bagian joknya di sini teman-teman sudah kita custom, ini full semuanya kita jet paten. Jok yang original sudah kita kupas dan kita ganti dengan jok yang baru. Kemudian di bagian sampingnya ada list warna karbon, dan kemudian di sini kita kasih bantal-bantal kecil-kecil ya. Kita jet paten di bagian bawah punggung maupun yang ada di belakang punggung kita ya. Addressnya juga sama, kita jahit paten. Jadi kita bikin senada semua di bagian joknya, dan door trimnya juga sama, berikut dengan pilar, dan juga di bagian dashboard semuanya kita cat vinyl senada bagaimana di bagian warna joknya. Jadi benar-benar cerah di bagian dalamnya. Nah, mobil ini kita berikan dengan karbon Kevlar mulai dari armrest pintu sampai ke bagian kisi-kisi dashboard, speedometer, AC, dan juga kisi-kisi double din, dan juga kedua armrest yang ada di bagian belakangnya. Nah, mungkin ini setir keren banget, bener serius. Jadi kalau mobil yang setirnya kecil memang kita untuk manuvernya itu enak banget. Jadi kayak bawa mobil bobom car gitu ya. Biasanya mobil-mobil game yang ada di mall-mall. Jadi itu enak banget, ringan banget kita untuk manuvernya, seperti yang tidak ada beban ya. Dan di sini setirnya kita ganti dengan yang baru, satu set berikut dengan dengan sistem perkabelannya semuanya yang sudah kita konekin ke bagian lampu sen dan ke bagian double dinnya, karena di sini kan sudah ada tombol kanan dan kiri untuk mengganti channel ataupun membesarkan volume. Jadi sudah kita instalasi semuanya, dan klaksonnya kita pasang yang BMW. Jadi keren banget setirnya. Di sini dia ada kulit-kulit jeruknya, kemudian di sini ada karbonnya. Yang paling seneng kita pegang di setirnya adalah di bagian yang ada serat karbon Kevlarnya. Jadi itu benar-benar lembut banget. Nah, kemudian knob persneling juga udah kita pasang yang model tinggi, jadi di saat kita ngoper gigi itu enak banget ya. Jadi ringan. Di bagian kain persneling juga sudah kita tambah dengan yang model karbon Kevlar, jadi senada bagaimana di bagian kisi-kisi dashboard, speedometer, dan juga AC. Plafonnya juga sama, pilarnya juga sama, semuanya sudah full kita custom, kita berikan senada bagaimana di bagian warna jok dan warna door trimnya. Oke, double din di sini kita pasang yang 10 in ya. Tentunya dia sudah Android juga, dan kita lengkapi juga, kita bekali dengan sound systemnya kita pasang yang subwoofer saja. Jadi subwoofernya ada di bagian belakang, kemudian powernya ada di bagian bawah jok pengemudi, dan di sini kita pasang dengan tweeter di apit kanan dan kiri. Jadi itu keren banget, suaranya kenceng. Jadi suaranya itu nggak kenceng yang menggelegar banget, tetapi cukuplah untuk sebesar kabin mobil ini. Jadi nggak terlalu berlebihan suaranya. Bassnya dapat, treble-nya dapat, untuk suara suara vokalnya juga dapat. Jadi cukup untuk dipakai di dalam mobil Vios Limo Gen 3. Jadi sudah mumpuni banget, sudah tidak ada yang kurang. Sepertinya di sini sudah memang sempurna ya. Kalau misalkan teman-teman beli yang baru, inilah contoh-contoh mobil yang keluaran yang tipe tertinggi yang biasanya dijual di showroom-showroom resmi Astra maupun Toyota. Kita keluar lagi. Nah, teman-teman, itu dia keseruan kita membahas Vios Limo Gen 3 tahunnya 2015, pesanan dari Semarang. Dan ini mobil ini juga nanti beliau minta digantikan untuk di bagian disc remnya berikut dengan kampas rem. Cuma lagi kita order, beliau mintanya yang original, lagi kita pesen di Astra, yang mungkin datangnya besok akan kita pasang di mobil ini, supaya katanya biar lebih safety untuk naik dan turun gunung di daerah kota Semarang di saat beliau nanti melakukan penelitian di kampusnya. Oke teman-teman, nah jika teman-teman berminat, unit seperti ini gampang banget cara pemesanannya. Kalau secara online teman-teman tinggal masukkan DP 5 juta rupiah berikut dengan foto KTP untuk SPK pemilik pemesan kendaraan. Lalu nanti unitnya baru kita sortir sesuai kriteria teman-teman, warna dan tahunnya. Setelah kita sortir, kita pilihkan yang terbaik dan yang prima, baru kita tune up. Setelah di tune up teman-teman bayar biaya upgrade-nya. Kalau sudah selesai seperti ini baru dilunasin, kita kirim maupun diambil ke pool. Nah, kalau misalkan teman-teman membeli secara online, teman-teman tinggal datang aja ke pool, alamat kita di Pool Bluebird. Kalau misalkan teman-teman ada di luar kota, kalau misalkan kurang yakin, bila ada sanak saudara yang ada di Jakarta, silahkan diarahkan saja ke pool. Nah, teman-teman nanti tinggal kita sama-sama ngecek ya. Nomor telepon saya tulis di bagian deskripsi. Mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan setiap info dan video-video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami, Otomotif Palapan. Mantap, ciao, jos.